Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma selaku moderator pada presentasi hari ini. Dan adapun pemateri di samping saya, yang pemateri pertama yaitu Sri Marwanti dan Pedrianti. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ada penjelasan konsep filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat dapat dimaknai sebagai cinta akan kebijaksanaan. Makna ini menunjukkan bahwa filsafat bukan sekedar kumpulan teori atau pengetahuan kaku, melainkan suatu sikap batin manusia yang terus terdorong untuk mencari kebenaran, makna, dan kebijaksanaan dalam hidup. Seorang filsuf bukanlah orang yang mengklaim telah memiliki kebenaran mutlak, melainkan seseorang yang dengan rendah hati terus mencari dan mempertanyakan hakikat segala sesuatu. Secara terminologis, filsafat dapat dipahami sebagai usaha rasional, sistematis, dan reflektif manusia untuk memahami realitas secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental yang tidak selalu dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan empiris seperti apa hakikat kenyataan, apa yang dapat kita ketahui dengan pasti, apa makna hidup manusia, apa yang disebut baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menurut pemikiran yang mendalam, kritis, dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Plato, salah satu tokoh besar filsafat Yunani kuno, memandang filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada, atau knowledge of what is. Bagi Plato, filsafat bertujuan membawa manusia keluar dari dunia bayangan menuju dunia ide yang sejati, yakni kebenaran yang bersifat universal dan abadi. Melalui filsafat, manusia diajak untuk tidak terjebak pada penempakan lahiriah semata, tetapi menembus hingga hakikat terdalam dari realitas. Sementara itu, Aristoteles, murid Plato, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki sebab-sebab dan prinsip-prinsip pertama dari segala sesuatu. Aristoteles menekankan bahwa filsafat merupakan upaya manusia untuk memahami mengapa sesuatu ada dan bagaimana sesuatu itu menjadi seperti apa adanya. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan logis, Aristoteles menjadikan filsafat sebagai dasar bagi berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, filsafat tidak berdiri sebagai satu bidang tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa cabang utama. Pertama, metafisika, yaitu cabang filsafat yang membahas hakikat realitas dan keberadaan. Metafisika mempertanyakan apa yang sungguh-sungguh ada, apa hakikat manusia, dan bagaimana hubungan antara realitas fisik dan non-fisik. Kedua, epistemologi yang membahas hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, serta kriteria kebenaran. Epistemologi menelaah bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan sejauh mana pengetahuan tersebut dapat dipercaya. Ketiga, aksiotologi, yaitu cabang filsafat yang membahas nilai. Aksiotologi mencakup etika, nilai moral tentang baik dan buruk, serta estetika, nilai keindahan. Melalui aksiotologi, filsafat membantu manusia memahami dasar-dasar penilaian moral dan estetis dalam kehidupan. Keempat, logika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari aturan berpikir yang benar dan sahih. Logika berperan penting dalam melatih manusia agar mampu bernalar secara konsisten, kritis, dan terhindar dari kesalahan berpikir. Dengan demikian, filsafat memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Filsafat menjadi landasan bagi cara berpikir kritis, rasional, dan sistematis, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tanpa filsafat, manusia cenderung menerima pandangan dan nilai secara dogmatis tanpa proses refleksi yang mendalam. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Baik, langsung saja yang kedua yaitu analisis kritis terhadap filsafat secara kritis. Filsafat memiliki keunggulan utama dalam membentuk sikap berpikir manusia yang tidak mudah menerima kebenaran secara mentah. Filsafat mengajarkan manusia untuk selalu bertanya, meragukan, dan menguji kembali asumsi-asumsi yang dianggap mapan.
Sikap kritis ini sangat penting terutama dalam dunia modern yang dipenuhi oleh arus informasi, ideologi, dan kepentingan yang saling bersaingan. Melalui filsafat, manusia diajak untuk tidak hanya bertanya apa dan bagaimana, tetapi juga mengapa. Pertanyaan mengapa ini menjadi kunci untuk memahami dasar pemikiran di balik suatu pandangan, kebijakan, atau tindakan. Oleh karena itu, filsafat memiliki peran penting dalam membentuk warga masyarakat yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks kehidupan modern, filsafat menjadi sangat relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kompleks seperti kritis moral, degradasi nilai kemanusiaan, konflik sosial, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Tanpa landasan filsafat, kemajuan teknologi berpotensi digunakan secara tidak bertanggung jawab dan bahkan merugikan manusia itu sendiri. Namun demikian, filsafat juga terliput dari kritik. Salah satu kritik yang sering diajukan adalah bahwa filsafat bersifat terlalu abstrak, spekulatif, dan saling dipahami oleh masyarakat awam. Namun demikian, filsafat juga tidak luput dari kritik. Salah satu kritik yang sering diajukan adalah bahwa filsafat bersifat terlalu abstrak, spekulatif, dan saling dipahami oleh masyarakat awam. Bahasa filsafat yang konseptual dan argumentatif seringkali dianggap jauh dari persoalan praktis sehari-hari. Akibatnya, filsafat dipandang sebagai disiplin ilmu yang menarang-gading dan tidak membumi. Kritik lain yang menyatakan bahwa filsafat tidak memberikan jawaban pasti dan final, melainkan justru melahirkan lebih banyak pertanyaan. Hal ini membuat sebagian orang menganggap filsafat tidak efektif dalam memberi solusi konkret terhadap masalah kehidupan. Namun kritik ini justru dapat dipahami sebagai kekuatan filsafat itu sendiri. Filsafat tidak dimaksud untuk memberikan jawaban instan, melainkan membangun karangan berpikir yang matang sebelum tindakan diambil. Dengan demikian, filsafat tidak seharusnya diposisikan sebagai pesaing ilmu. Pengetahuan atau agama. Sebaliknya, filsafat berperan sebagai mitra dialog yang membantu manusia merefleksikan dasar-dasar pemikiran ilmiah dan keyakinan religius secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Dalam hubungan ini, filsafat bertanggung jawab sebagai jabatan akal, ilmiah, dan realitas sosial. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri pertama. Baik, yang ketiga yaitu contoh konkret dan studi kasus penerapan filsafat. Penerapan filsafat dapat ditemukan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang berlandaskan filsafat tidak hanya menekankan aspek penguasaan materi, tetapi juga pembentukan cara berpikir kritis dan reflektif pada peserta didik. Guru tidak sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan mengajak siswa untuk berdialog, bertanya, dan mengembangkan argumentasi. Sebagai contoh, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, siswa diajak untuk menganalisis nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan tanggung jawab sosial. Diskusi tentang hak dan kewajiban warga negara, misalnya, tidak hanya berhenti pada definisi normatif, tetapi juga pada refleksi filosofis tentang makna keadilan dan kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, filsafat juga berperan melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam membaca dan menulis. Ketika siswa menganalisis teks sastra atau argumentatif, mereka diajak untuk memahami makna, nilai, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Aktivitas ini melatih kemampuan refleksi, interpretasi,
Ketika siswa menganalisis teks sastra atau argumentatif, mereka diajak untuk memahami makna, nilai, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Aktivitas ini melatih kemampuan refleksi, interpretasi, dan penilaian yang merupakan inti dari filsafat. Studi kasus lain yang sangat relevan adalah perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence atau AI. Kemajuan AI menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan filosofis, seperti apakah manusia boleh sepenuhnya menggantikan peran manusia dengan mesin? Bagaimana tanggung jawab moral atas keputusan yang diambil oleh sistem AI? Apakah kemajuan teknologi harus dibatasi demi menjaga nilai kemanusiaan? Dalam konteks ini, filsafat etika memainkan peran penting dalam menentukan batas-batas moral penggunaan teknologi. Filsafat membantu manusia mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kemajuan teknologi, tidak hanya dari segi efisiensi dan keuntungan, tetapi juga dari segi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan martabat manusia. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa filsafat tidak hanya hidup di ruang kelas atau buku-buku tebal, tetapi juga hadir dalam pengambilan keputusan nyata yang memengaruhi kehidupan manusia secara luas. Selanjutnya, kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu adalah filsafat merupakan usaha rasional, sistematis, dan reflektif manusia untuk memahami hakikat, realitas, pengetahuan, dan nilai kehidupan. Melalui filsafat, manusia diajak untuk berpikir secara mendalam, kritis, dan tidak dogmatis. Dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, filsafat membantu manusia menyusun kerangka berpikir yang bijaksana sebelum mengambil keputusan praktis. Meskipun sering dianggap abstrak dan sulit dipahami, filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan nyata. Dalam bidang pendidikan, filsafat membentuk cara berpikir kritis peserta didik dalam bidang etika dan teknologi. Filsafat menjadi pedoman moral dalam menghadapi kemajuan zaman. Oleh karena itu, filsafat tetap relevan dan dibutuhkan sebagai dasar berpikir kritis dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, saya selaku moderator izin undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.